Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di pagi ini di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan, dan biarlah kami boleh dikuatkan di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita sehat pada pagi ini dan kita akan mendengarkan renungan dengan judul yaitu hidup ini adalah kesempatan. Bila mana kita membaca di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 22 bagian A, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang merasa menyesal dalam hidup karena apa yang belum sempat mereka lakukan. Jadi ini terjadi karena seseorang selalu merasa masih memiliki banyak waktu, tanpa disadari waktu yang mereka miliki telah habis. Satu musim berlalu, berganti musim yang baru. Kapanpun dan dengan cara apapun, Tuhan bisa saja memanggil kita pulang. Maka yang harus direnungkan adalah bagaimana menggunakan waktu yang kita miliki saat ini. Kenapa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat melihat dari perspektif dari kitab Yakobus, kita diingatkan untuk tidak melupakan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Bila mana kita membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat, karena masih hidup dalam daging, dan saudara dan saya sebagai manusia cenderung menyimpang dari perintah Tuhan dan terjebak dalam fokus yang mementingkan diri kita atau egois terhadap diri kita. Nah, salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan orang Kristen adalah anggapan bahwa untuk menjadi berkat, seseorang harus menunggu hingga memiliki kekayaan materi yang banyak. Akibatnya kesempatan untuk menjadi berkat terus tertunda dan akhirnya tidak pernah terlaksana. Padahal setiap anak Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat dalam setiap musim hidupnya. Menjadi berkat tidak selalu berkaitan dengan hal-hal materi atau harta benda. Seringkali itu tentang bagaimana kita bisa menjadi dampak melalui perkataan, kasih dan perhatian kita terhadap sesama manusia yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu ayat inti yang tadi kita sudah baca, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Jadi hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama, karena hidup ini adalah kesempatan. Kita dapat menguatkan orang lain
melalui kesaksian pribadi tentang perjalanan iman kita bersama Tuhan. Menemani mereka yang sedang berduka dan mendoakan mereka yang berada dalam kesulitan yang mereka hadapi, atau bahkan sekedar hadir dan mendengarkan orang-orang yang membutuhkan akan teman berbicara atau teman untuk berbicara. Nah, saudara-saudaraku, selama kita masih diberi kesempatan, apapun yang kita miliki saat ini dapat digunakan untuk memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat bahwa di musim yang lain, cara kita menjadi berkat mungkin akan berbeda sesuai dengan keadaan dan kapasitas yang kita miliki. Yang penting adalah kesediaan kita untuk selalu mencari kesempatan dan berusaha memberkati orang lain dengan apa yang saudara dan saya miliki. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Bila mana Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk hidup saat ini, jangan menunda untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Biarlah sepanjang hari ini hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain, siapa saja, sehingga memuliakan akan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini di dalam aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.